Saudaraku sekalian, pada hari Minggu sore saya menyampaikan firman Tuhan yang pada intinya saudaraku, kalau orang dunia bisa greedy, serakah, mau menjadi lebih kaya, lebih terkenal, lebih terhormat, lebih berkekuasaan, pangkatnya lebih tinggi, mengapa kita tidak bersemangat dengan entusiasme yang kuat, entusiasme yang kuat, atau semacam eagerness atau keenness yang kuat untuk makin suci, makin berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang membuat kita, saudara, tidak mengalami kejenuhan. Mengapa kita bisa jenuh berdoa, jenuh di dalam pencarian akan Tuhan? Sehingga tidak jarang orang-orang Kristen yang jenuh lalu mencari selingan, sampingan, saudaraku, hiburan ke dunia. Dan akhirnya ia makin tawar hati. Dari jenuh sampai tawar hati dan bisa-bisa tidak pernah bisa balik. Bisa-bisa tidak akan balik lagi. Maka ketika saudara mengalami semacam kejenuhan, saudara harus menyadari itu berarti saudara harus moving, harus bergerak. Jadi ketika kita mulai ada perasaan jenuh berdoa, jenuh kebaktian, jenuh belajar kebenaran firman, jenuh membaca Alkitab, itu merupakan alarm, peringatan bahwa kita ada dalam keadaan status quo, dalam keadaan yang tidak berubah, yang begitu-begitu terus. Maka kita harus meningkatkan diri. Dan untuk itu memang dituntut saudaraku niat dari diri sendiri untuk bergerak. Untuk moving saudara. Nah banyak orang ketika merasa dirinya jenuh, lalu dia merasa bahwa ia bisa menghilangkan kejenuhan itu, ini kejenuhan rohani maksudnya. Dengan hiburan-hiburan lalu berharap nanti bisa balik lagi. Wah bahaya. Ketika dia mencari hiburan sampingan, selingan, dia diterkam oleh kuasa kegelapan dan bisa tidak pernah balik. Ini mengerikan saudara. Jadi kalau saudara sampai jenuh, itu alarm, peringatan supaya saudara ini bergerak, moving. Makanya di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Bangunlah, siapa yang membuat kita bangun? Ya diri kita sendiri saudara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Kita yang harus menggelorakan semangat dan gairah itu. Saudara, memang ada orang-orang yang kelihatannya tidak jenuh dalam pelayanan. Tidak pernah jenuh, sibuk terus. Tetapi sebenarnya kesibukan itu didorong bukan oleh dorongan yang benar, saudara. Ya, apa sulitnya jadi pendeta yang sibuk khotbah sana sini? Ada amplopnya. Apa susahnya orang sibuk dalam kegiatan pelayanan gereja?
Ya, kalau gereja maju, jemaat banyak, aset bertambah, bukan hanya panji Yesus yang dikibarkan. Panji pendeta, pimpinan, gembala sidang, dan orang-orang yang ikut serta ikut, yang ditarik ke atas. Jadi kelihatannya tidak ada jenuhnya. Tapi sebenarnya apa yang mendorong mereka dalam pelayanan itu tidak benar. Saya tidak mengatakan orang yang giat dalam pelayanan motifnya pasti salah ya. Seperti yang baru saja saya kemukakan. Jangan menghakimi orang ya. Jangan menilai salah saudaraku sekalian. Jadi saudaraku sekalian, kita harus membangkitkan diri kita. Jangan kelihatannya dalam pelayanan itu aktif, tapi sebenarnya ia dalam keadaan pasif. Namanya pasivitas. Aktif kegiatan gereja, aktif kegiatan pelayanan, tapi pasif rohani. Pasif rohani artinya tidak mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan rohani, tidak bertumbuh dalam kesucian, tidak bertumbuh dalam kecintaan akan Allah. Ini yang namanya pasivitas rohani, saudara. Dan itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, saya mengatakan ini sebagai orang yang juga mengalami hal seperti ini. Ya, jadi mengalami pasivitas, saudaraku. Mengalami pasivitas. Gereja bisa tambah besar dengan segala acara-acara yang menarik. Tetapi pelayan-pelayannya tidak bertambah menjadi kudus, tidak makin terlepas dari ikatan dunia, malah karena uang banyak makin terikat dengan dunia tanpa disadari. Makanya saudaraku, ambisi kita ini harus diarahkan kepada yang benar. Seperti di awal pemberitaan firman Tuhan ini saya sampaikan, kita harus sangat berambisi untuk hidup suci, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, tidak terikat dunia. Kebahagiaan kita hanya Tuhan dan kerajaannya, dan makin merindukan kerajaan Allah. Dan itu bertumbuh terus. Ada keinginan kuat, ada desire, ada longing, yearning, ada keinginan kuat, ambition, ambisi. Yang tadi saya katakan, eagerness, keenness ya. Keinginan yang kuat. Ada passion yang kuat. Jadi passionnya jangan salah. Passionnya jangan hanya menambah jumlah anggota gereja, lalu membangun berbagai ya, bangunan pelayanan yang sebenarnya itu ada agenda-agenda pribadi saudara. Saya sebagai pelayan jemaat mengerti sekali, tahu sekali hal itu saudara. Karena saya menjadi pelakunya dulu, walaupun saya tidak brengsek-brengsek amat. Tetapi ada ya hasrat-hasrat tambahan agenda-agenda pribadi dalam pelayanan itu. Tidak sepenuhnya utuh untuk Tuhan, saudara. Makanya ya saudaraku sekalian, gairah hidup kita itu haruslah hanya Tuhan saja. Gairah kita tidak boleh disimpangkan pada bertambahnya jumlah jemaat di gereja. Ini bagi pendeta ya. Bukan diarahkan pada makin besarnya organisasi dengan jumlah anggota gereja lokal. Kalau itu di sinode. Tidak boleh. Passion kita, eagerness kita, keenness kita, ya, ambisi kita harus diarahkan kepada hal yang benar. Bagaimana memiliki kesucian yang makin tinggi kualitasnya.
makin sempurna seperti Bapa, makin tidak terikat dengan dunia. Mestinya ambisi kita di sini, saudara. Ya, ayo ambisi kita di situ. Makanya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, jangan mengarahkan keinginan saudara kepada sesuatu. Saya beberapa kali loh saudara ditanya, Pak, kalau kita tidak punya anak bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, ngurus anak orang bisa, ya kan? Fokus ke pekerjaan Tuhan bisa. Lalu saya membaca salah satu pertanyaan di Anda bertanya, Alkitab menjawab, dia merasa insecure karena sudah umur 26 tapi belum punya jodoh. Loh, kita merasa insecure itu kalau kita belum memiliki kepastian berkenan kepada Tuhan. Jangan insecure karena sekedar tidak punya jodoh, tidak punya anak, belum punya rumah pribadi dan lain-lain. Ini meleset saudaraku. Nah sekarang kita mau bawa diri kita kepada pemahaman kekristenan yang benar. Jangan merasa insecure untuk hal-hal yang bisa dikatakan minor. Ya. Jangan menjadi seseorang yang insecure untuk hal-hal minor. Insecure, perasaan tidak aman itu ketika kita belum ada kepastian kita ini berkenan tidak di hadapan Tuhan. Kita mengerti tidak tugas pekerjaan yang Bapak percayakan untuk kita tunaikan. Supaya waktu kita meninggal dunia menghadap Allah, kita bisa mengatakan tugas yang kau percayakan kepadaku sudah kutunaikan Tuhan. Itu maksudnya. Jangan sampai kita merasa tidak nyaman hanya karena belum punya rumah pribadi, karena kita masih bujangan, lajang, dan lain-lain. Aduh, itu masalah-masalah minor, itu minor issue. Makanya saudaraku sekalian, ayo kita menjadi rohani-rohani yang benar. Ya, kita memilih menjadi rohani seperti Yesus. Rohani sekali dan tidak duniawi sama sekali. Walaupun kita hidup di dunia dengan segala pengaruh dunia di sekitar kita, saudaraku. Tetapi kita tetap memiliki integritas. Integritas untuk beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus artinya hidup dalam penurutan terhadap kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Jadi kalau di Lukas 18 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, apakah kalau anak manusia datang di bumi dia menjumpai iman? Apakah ia menjumpai iman di bumi? Itu iman itu iman sesuai yang Tuhan Yesus kehendaki, saudaraku. Iman yang sempurna yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua itu. Apakah kalau Yesus datang dia mendapati iman di bumi? Iman di bumi di sini artinya iman seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Tidak mudah ini saudara. Sebab di zaman kita ini dunia semakin jahat. Aduh semakin tidak ada orang, semakin hampir-hampir. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Tapi kita memilih hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Ya, ini pilihan dan kita mau berjuang untuk hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah itu. Jadi saudaraku kalau orang dunia serakah, greedy untuk kekayaan, pangkat, gelar dan segala kesenangannya. Kita eagerness, kita juga semangat gairah untuk menjadi seorang yang makin tidak bercacat, tidak bercela, makin berkenan, makin harum di hadapan Allah, makin menyenangkan hati Bapa di surga, makin tidak terikat dengan dunia, tapi makin terikat dengan Allah dan hati kita dipindahkan di kerajaan surga. Mestinya begitu, saudara, dan itu pilihan. Jangan jenuh, saudaraku. Ya, jangan jenuh.
Harus lawan kejenuhan dengan geliat, dengan gerak, dengan langkah untuk moving to the next level, untuk naik. Doa setiap pagi itu salah satu usaha kita untuk naik level, saudara. Ya, tidak mudah ya bangun pagi. Tapi kalau kita memang mau naik level ya, harus berdoa tiap pagi. Bisa ikut puasa, saudara. Ya, kalau tidak bisa sampai jam 6, jam 5, jam 4, jam 3, enggak apa-apa. Ya, bisa paling tidak 20 jam, 24 jam kalau bisa. Ya, saudara. Manis, bagus, indah sekali. Dan Tuhan akan memberikan kita pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa. Ya, oke. Saya kira itu pesan Tuhan untuk kita hari ini. Ya, keluar dari kejenuhan untuk bergerak menuju level yang lebih tinggi. Jangan berhenti berpuasa, jangan berhenti berdoa pagi dan malam. Ya, oke. Kita naikkan pujian Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Saya berharap kehidupan kita makin nampak sebagai musafir-musafir di dunia. Memang ini berat sekali, saudara. Jangankan saudara, saya pun juga berat. Tapi apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan, dari kebenaran yang kita dengar saat ini sebagai nasihat Tuhan, kita perhatikan. Jangan jenuh. Karena sementara saya menyampaikan firman ini, ada di antara saudara yang sedang mengalami kejenuhan. Menggeliatlah untuk berdoa lebih banyak, membaca Alkitab lebih banyak. Kalahkan kejenuhanmu dengan tekad mendengarkan firman Tuhan. Bangun pagi berdoa, siapkan waktu berdoa. Saudara akan bisa ini, saudara. Ya, saudara bisa saudara bisa mengalahkan kejenuhan dan bisa moving to the next level. Ya. Sampai di sini perjumpaan kita, saudara, kita akhiri dengan mengangkat tangan. Engkau yang mengasihi Tuhan diberkati. Berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudaraku besok pagi jam 5.